Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arif Hidayatullah dan juga teman-teman rombel perkuliahan mata kuliah pendidikan multikultur yang berbahagia. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai problem pembelajaran pendidikan multikultur. Dari kelompok kami, kelompok 8 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama dari Saudari Bekti Fitrianingsih dengan NIM 7232. Yang kedua dari Saudari Siti Solihah dengan NIM 7238. Yang ketiga dari Saudari Aprilia Pangestuti dengan NIM 7239. Dan yang terakhir saya sendiri Fauzan Nafis Firdaus dengan NIM 8277. Pada tema ataupun juga topik pembahasan pada kali ini yaitu terkait dengan problem pembelajaran pendidikan multikultur, terdiri dari beberapa bab yang akan kita bahas. Untuk yang pertama yaitu tentang prasangka, yang kedua yaitu stereotip, yang ketiga yaitu etnosentrisme, yang keempat yaitu rasisme, yang kelima diskriminasi. Selanjutnya yang keenam yaitu kambing hitam atau scapegoating. Menurut Johnson, dalam buku Sutarno tahun 2008 halaman 4-12 mengatakan bahwa prasangka adalah sikap positif atau negatif berdasarkan keyakinan stereotip kita tentang anggota dari kelompok tertentu. Prasangka meliputi keyakinan untuk menggambarkan jenis pembedaan terhadap orang lain sesuai dengan peringkat nilai yang kita berikan. Misalnya, karena beredar anggapan bahwa orang Padang itu pelit, hanya karena satu orang Padang tidak meminjami kita uang pada saat tertentu, kita langsung beranggapan bahwa seluruh orang Padang itu pelit. Padahal bukan karena orang Padang itu benar-benar pelit, tetapi memang tidak memiliki uang atau sedang memiliki kebutuhan yang sangat mendesak. Cara berpikir seperti itu sangatlah berbahaya karena pada kenyataannya tidak semua orang Padang itu pelit. Pada wilayah pendidikan dikemukakan oleh Peng, Guy, dan Stanley tahun 1995 bahwa gejala prasangka di sekolah yang memiliki murid dari berbagai latar belakang budaya akan menghambat perkembangan kemampuan sosial siswa untuk hidup dalam komunitas multikultural. Untuk itu diperlukan peran guru untuk mengajarkan pendidikan multikultural dengan baik agar siswa tidak mempunyai prasangka terhadap siswa lain yang dapat menjadi problem dalam pembelajaran multikultural. Stereotipe merupakan salah satu bentuk prasangka antara etnis atau ras. Orang cenderung membuat kategori berdasarkan tampilan karakteristik perilaku orang lain yang didasarkan atas ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun nonverbal. Stereotipe adalah pemberian sifat tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif hanya karena seseorang tersebut berasal dari kelompok lain. Menurut Alan G. Johnson, menegaskan bahwa stereotipe adalah keyakinan seseorang untuk menggeneralisasikan sifat-sifat tertentu yang cenderung negatif tentang orang lain karena dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman tertentu. Keyakinan ini menimbulkan penilaian yang cenderung negatif atau bahkan merendahkan kelompok lain. Contoh dari stereotipe adalah seseorang dari suku Batak mempunyai nada bicara yang keras dan suara yang tinggi sehingga orang memandang akan suku Batak tersebut seseorang yang mempunyai sifat yang keras dan galak. Namun tidak semua orang suku Batak mempunyai hal seperti itu. Yang selanjutnya adalah etnosentrisme. Etnosentrisme adalah sikap dalam melihat dan melakukan interpretasi terhadap seseorang ataupun kelompok lain berdasarkan nilai-nilai yang ada pada budayanya sendiri. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Contohnya, di daerah Papua, orang-orang Papua memakai koteka sebagai pakaiannya. Menurut masyarakat umum, pakaian tersebut
adalah pakaian yang aneh. Namun menurut masyarakat setempat, pakaian tersebut merupakan pakaian yang wajar dan merupakan ciri khas dari daerah tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai rasisme dan diskriminasi. Menurut bahasa, rasisme yang berasal dari kata ras merupakan bahasa Prancis dan Italia, yaitu raza, yang diperkenalkan oleh Francois Bernier, yaitu seorang antropolog Prancis, untuk mengemukakan gagasan tentang perbedaan manusia berdasarkan karakteristik warna kulit dan bentuk wajahnya. Sedangkan menurut istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasisme adalah sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat dalam ras manusia menentukan hasil budaya atau individu, bahwa ras tertentu lebih unggul dan memiliki hak dalam mengatur ras yang lainnya. Sedangkan menurut Human Rights and Equal Opportunity Commission, definisi rasisme adalah ideologi yang berdistribusi terhadap pernyataan mitos tentang kelompok etnis dan ras yang merendahkan kelompok atau komunitas tertentu. Nah, berdasarkan pengertian yang telah saya sebutkan tadi, jadi dapat disimpulkan bahwa rasisme adalah sistem kepercayaan berdasarkan perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia yang merendahkan kelompok atau komunitas tertentu. Contoh dari rasisme itu sendiri yaitu perlakuan yang dilakukan kepada orang-orang yang ada di Papua yang dianggap berbeda berdasarkan bentuk fisiknya dari kebanyakan masyarakat Indonesia. Bentuk fisik di sini dimaksudkan bahwa masyarakat yang di Papua itu berkulit hitam dan kebanyakan juga rambutnya itu keriting. Nah, itu merupakan berbeda dari fisik kebanyakan masyarakat Indonesia. Nah, yang selanjutnya, rasisme juga bisa terjadi di sekolah. Misalnya, terdapat siswa yang bermata sipit dan berkulit putih. Nah, maka teman-teman siswa tersebut biasanya memanggilnya dengan sebutan Cina. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai diskriminasi. Istilah diskriminasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu discriminate, dan pertama kali digunakan pada abad ke-17. Diskriminasi menurut Theodorson yaitu perlakuan tidak seimbang terhadap golongan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorial atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, berdasarkan kesukuan, berdasarkan agama, berdasarkan keanggotaan kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Nah, dari hal tersebut diskriminasi dapat diartikan sebagai perlakuan yang berbeda berdasarkan kategori-kategori tertentu yang bersifat negatif dan dapat menimbulkan jarak sosial bagi pelaku maupun korban diskriminasi. Nah, jika prasangka itu mencakup sikap dan keyakinan, maka diskriminasi itu lebih mengarah kepada tindakannya. Nah, jadi antara prasangka dan juga diskriminasi itu saling keterkaitan. Nah, keterkaitan antara prasangka dan diskriminasi itu kuat, di mana jika ada prasangka itu biasanya ada diskriminasi. Nah, contoh dari sikap diskriminasi misalnya siswa yang berasal dari sekolah negeri dianggap atau dirasa itu lebih baik daripada siswa yang bersekolah atau berasal dari sekolahan swasta. Selain itu, misalnya lagi siswa yang berasal dari Jawa itu lebih pintar daripada siswa yang berasal dari luar Jawa. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fauzan. Baiklah, masuki pada sebab yang terakhir, yaitu terkait dengan scapegoat ataupun kambing hitam. Nah,
Di sini teman-teman pasti ataupun juga pernah bukan mendengar istilah kambing hitam. Kalau untuk secara gampangnya ya, istilah kambing hitam itu seringkali kita kaitkan dengan biang kerok ataupun juga penyebab dari suatu masalah itu sendiri. Nah, kita sendiri pernah melihat bahwa di suatu individu ataupun kelompok itu pernah melakukan ataupun juga terkena dampak dari pemojokan dari suatu perkara. Nah, di dalam permasalahan itu pun ketika kita belum mengetahui apakah benar ataupun salahnya, kita langsung menuduh ataupun juga langsung melihat bahwa suatu individu atau kelompok itu pun melakukan kesalahan, kita langsung menuduh tanpa dengan bukti yang akurat ataupun juga yang benar. Nah, maka dari itu perlakuan itu pun juga termasuk pengkambing hitaman seseorang ataupun kelompok. Nah, apabila ini pun juga dilakukan ataupun juga dikorelasikan dengan pendidikan multikultur ataupun juga role dari pendidikan yang ada di Indonesia, tentu pengkambing hitaman ataupun juga kambing hitam ini pun akan menghambat adanya laju perkembangan dari pendidikan di Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Baiklah, pada pembahasan ataupun juga terkait dengan presentasi dari kelompok 8 dengan materi problem pendidikan ataupun juga pembelajaran pendidikan multikultur yang ada di Indonesia ataupun juga mendunia, bisa dikatakan cukup. Untuk itu, dari penyaji akan memberikan sebuah kesempatan kepada teman-teman untuk dapat bertanya apabila masih ada yang kurang paham ataupun juga ada masukan serta kritikan, dengan harapan akan ada sebuah konklusi yang dapat dikatakan konstruktif pada pembelajaran pada kali ini. Terima kasih.